BPHTB. Alhamdulillah kalau di Depok itu pajak reklamenya mencapai angka miliaran. Untuk di 2018 itu target kami 11,8 miliar, realisasinya 12, jadi 100. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja ke BPKAD Kota Depok, Jawa Barat terkait maksimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD dalam menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak BPHTB dan pajak reklame dengan adanya strategi yang ada di dinas terkait. Rombongan Komisi 2 ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Tanggamus Bunyamin, didampingi anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus yang diterima oleh Kepala Bidang Pajak Daerah 1 BPKAD Kota Depok, Yuli Puspita Anggraini, beserta jajarannya di ruang rapat dinas tersebut pada Senin 30 Januari 2023. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 2 Bunyamin mengatakan terkait kunjungannya ke dinas terkait untuk memaksimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD dalam menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak BPHTB dan pajak reklame. Dikarenakan Kabupaten Tanggamus sendiri dari sektor pajak reklame besar, tetapi hasil tidak ada kurang dari 50%. Kami Komisi 2 DPRD Tanggamus melakukan kunjungan ke BPKAD Kota Depok untuk belajar bagaimana Pemkab Tanggamus ke depannya bisa lebih meningkatkan lagi dari sektor pajak BPHTB dan pajak reklame. Sementara Kepala Bidang Pajak Daerah 1 BPKAD Kota Depok, Yuli Puspita Anggraini, mengatakan BPHTB di Kota Depok pada prinsipnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan konsep self-assessment. Mulai tahun 2015, pelayanan BPHTB di Kota Depok dilaksanakan secara online, sehingga perhitungan besaran BPHTB akan dihitung secara otomatis dan benar jika semua permintaan perekaman telah direkam dengan benar dan jujur. Kesalahan perhitungan terjadi apabila perekaman tidak benar seperti perekaman nomor KTP atau NPWP yang salah atau perekaman harga transaksi yang tidak sesuai kenyataannya. Besarnya BPHTB yang harus dibayar secara umum sesuai rumus, yakni BPHTB terutang sama dengan NPOPKP dikali 5%. NPOPKP adalah nilai perolehan objek pajak kena pajak. NPOPKP diperoleh dari NPOP/NPOP/TKP. NPOP adalah nilai peroleh objek pajak yang besarnya ditentukan oleh harga transaksi atau nilai pasar atau NJOP/PBB. Apabila NJOP/PBB lebih besar dari harga transaksi atau nilai pasar, maka NPOP sama dengan NJOP/PBB. Tetapi apabila harga transaksi atau nilai pasar lebih besar dari NJOP/PBB, maka NPOP sama dengan harga transaksi atau nilai pasar. NPOP/TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, di mana untuk Kota Depok untuk transaksi selain waris atau hibah wasiat sebesar Rp60 juta, sedangkan untuk waris atau hibah wasiat sebesar Rp300 juta. Ketentuan-ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam perhitungan besar pembayaran BPHTB di Kota Depok adalah 1. Pengurangan diberikan dengan penerbitan surat ketetapan pengurangan. 2. Pengurangan untuk waris diberikan untuk NPOP sebesar Rp1 miliar atau lebih dengan besar pengurangan 30%. Yang ketiga, tidak ada pengurangan sebesar 50% untuk BPHTB dengan transaksi hibah. Yang keempat, NPOP/TKP hanya diberikan 1 kali kepada wajib pajak dalam 1 tahun pajak untuk setiap jenis transaksi perolehan. Sementara dari sektor pajak reklame, saat ini Pemkot Depok, Jawa Barat melakukan pendataan terhadap wajib pajak reklame di tahun 2023. Pendataan wajib pajak reklame ini adalah upaya tingkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Badan Keuangan Daerah Kota Depok saat ini tahun 2023 melakukan pendataan wajib pajak atau WP pada reklame indoor atau reklame yang berada di dalam mal. Kegiatan pendataan WP reklame indoor dimaksudkan untuk mendata seluruh reklame yang ada di dalam mal sekota Depok agar potensi penerimaan dari sektor reklame dapat meningkat.
Dikatakan Yuli pula pihaknya melibatkan sedikitnya 6 petugas lapangan untuk melakukan pengecekan. Adapun pengecekan dilakukan dengan mengukur dan melihat bahan reklame untuk menetapkan biaya pajak reklame. Selain itu, sambung Yuli, petugas juga melakukan sosialisasi terkait pajak reklame kepada pemilik maupun penanggung jawab store atau toko di dalam mal. Diharapkan upaya ini bisa memberi kesadaran tentang pentingnya pajak untuk pembangunan di Kota Depok. Realisasi 32 dan tahun 2022 target kami 33, realisasinya 36 miliar. Untuk BPHTB, ini nanti kalau koreksi ya, kayaknya saya takut salah. Untuk 2018 itu targetnya 271, realisasinya 264, betul nggak? Jadi cuma 99% ya. Jadi untuk tahun 2019 304 miliar, realisasinya 326, jadi 107%. Untuk 2020 target kami 328, realisasinya 357. Itu alhamdulillah masa Covid Pak, masa pandemi, tapi kami melebihi target. Kemudian tahun 2021 targetnya 445, realisasinya 500. Alhamdulillah Depok ternyata Covid tapi ada efek lain, malah banyak terjadi jual beli. Gitu. Ini tuh kurang lebih perkenalan dari kami, Pak Ketua, biar nanti lebih interaktif sehingga teman-teman yang langsung praktek mengenai reklame dan BPHTB. Mohon maaf juga kalau mungkin ada jamuan yang kurang berkenan nih Pak. Betulan kami ini punya operasi pegawai Pak di sini. Jadi setiap pegawai boleh menitipkan hasil produknya. Biasanya kan ASN yang ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu Pak, ini bapak-bapak pintar masak Pak. Jadi boleh, kami ada namanya Dekomart, boleh menitipkan hasil produksinya di operasi pegawai kami. Jadi kurang lebih inilah produksi dari para pegawai kami. Oke, terima kasih, itu kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Kabit, nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati tentunya Ibu Kabit dan seluruh jajarannya yang hadir menerima kami, yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga yang saya hormati saudara-saudaraku anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kamus, dan juga didampingi oleh para pendamping, dan juga ada media kami bawa biar lebih transparan katanya. Tentunya pertama-tama mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan kekuatan untuk bersama-sama tentu pertama menyambungkan silaturahmi. Yang kedua tentunya kami selaku anggota DPRD menjalankan salah satu tugas kami untuk menyampaikan kunjungan dalam rangka mencari informasi atau sharing dengan istilahnya dari BPKAD Kota Depok yang kami percaya dan sudah tadi dipaparkan walaupun sedikit tapi ya luar biasa hasilnya. Tentunya kami datang ke sini tepat untuk istilahnya mencari informasi supaya kami juga di Tenggamus bisa PAD-nya lebih meningkat. Tapi tentunya sebelum lebih jauh saya bicara, saya perkenalkan dulu saudara saya. Yang pertama yang sebelah kanan ini bernama Pak Hirsi Jaya Esa. Beliau dari fraksi P3. Tentunya Bang Heri Hermawan SE dari fraksi Golkar. Kebetulan juga Ketua DPD Golkar Tenggamus. Yang ujung baju biru, kemeja biru itu dari Pak Burhanuddin, dan yang ujung sana Pak Heru Esa dari fraksi Nasdem. Dan yang batik agak kuning ini masih apa namanya? Salim Cahyono. Jangan lupa macam-macam. Yang khusus ini bang istilahnya Pak Didik Setiawan SPT dari fraksi PDI, saya sendiri dari Bunyamin dari fraksi PAN.
Ya mudah-mudahan istilahnya kami tentunya pertama menyampaikan terima kasih Bu. Istilahnya kami sudah diterima untuk bersilaturahmi di istilahnya kantor BPKAD Kota Depok ini. Tentunya mungkin sudah Ibu tahu, kami berkunjung sini terkait dengan upaya memaksimalkan PAD khususnya di pada sektor BPHTB dan reklame. Tentunya di sini terkait dengan hal ini sudah sedikit dipaparkan tadi Ibu tadi bahwa luar biasa dari targetnya sudah melampaui semua. Kalau kami di tengah itu istilahnya targetnya gede tapi hasilnya nggak ada, hasilnya kurang dari 50% kadang-kadang. Maka kami dari Komisi 2 ingin berkunjung ke sini untuk ingin belajar bagaimana caranya supaya ke depan istilahnya Pemda kami bisa lebih meningkatkan daripada PAD baik dari sektor istilahnya reklame ataupun di BPHTB dan lainnya. Ya mungkin mohon maaf nanti Bu kalau nanti berkembang silakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin nggak sekitar di reklame dan juga BPHTB tapi tidak keluar dengan masalah PAD. Mudah-mudahan istilahnya Ibu dan istilahnya rekan-rekannya bisa memberikan informasi kepada kami dan mudah-mudahan apa yang kami dapat di sini nanti bisa kami terapkan di sana sehingga bisa meningkatkan misalnya APD kita dan bisa mensejahterakan masyarakat di kampus. Mungkin itu dulu istilahnya. Mungkin nanti TikTok aja ya, tidak usah saya tampung. Istilahnya langsung bertanya nanti langsung dijawab sama istilahnya pihak istilahnya dari BPKAD Kabupaten dan Kota Depok ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak sekalian, tentang realisasi APBD 2022 di Kota Depok. Walaupun memang LKPJ-nya belum ya, kalau di Depok belum dilaksanakan, tetapi gambaran secara umum dari target-target APBD 2022 itu kan sudah ada nih gambaran berapa yang terserap, apakah dia di angka yang memang bagus di 90% lebih gitu ya. Mungkin sementara informasi itu tapi dapatkan dan kalaupun memang penyerapannya itu tinggi, mohon dengan situasi yang kemarin itu apa yang menyebabkan tinggi, kalau tidak memenuhi target, ada hal yang tidak memenuhi target, kendalanya apa, mohon diinformasikan biar kami tahu untuk kami koreksi di LKPJ kami ke depan. Mungkin sementara itu. Karena itu adanya di pengelolaan keuangan, betul itu pendapatan, betul. Tapi apa nanti kami cari tahu. Ya, maaf karena di tempat kami jadi satu. Sama Pak, betul bersatu, hanya saja beda-beda. Karena kebetulan kemarin suratnya terkait dengan pajak, jadi yang hadir di sini adalah yang bidang pendapatan. Tapi nanti kami sebelum mendapatkan datanya, benar nggak? Oh ya, kalau Pak Dani ada nanti dijawab. Sama ini Bu, kan ada pajak dari PLN itu ya, PPJ ya. PPJ itu pajak masuk ke ini, tetapi yang membayar pajak itu dari BPKAD atau dari DISU, dan kan pemerintah daerah dibebankan pajak juga untuk lampu jalan segala macam gitu. Nah itu dari BPKAD yang membayar atau dari DISU-nya. Terus pajak PLN itu kan pemakaiannya biasanya tetap, walaupun ada fluktuasi kan dia persentasenya sangat kecil. Apakah di sini seperti itu juga atau memang ada naik turunnya yang agak jauh? Misalnya lampu jalan ada yang beberapa titik mati gitu. Itu berpengaruh di pajak apa enggak gitu? Terima kasih. Pemasukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ketua, Ibu Kabid, yang mohon maaf kita coba yang tadi struktur postur APBD Kota Depok 2022. Untuk PAD kami punya
target itu 1,4 T. Kami realisasi kami 1,5 T. Dari pajak asli daerah kami yang paling tinggi kami adalah pajak daerah. Pajak daerah kami punya target 1,2, realisasi kami 1,3. Di antara pajak daerah kami yang paling tinggi adalah BPHTB. Ya. Jadi kalau lihat postur APBD kami, pajak daerah mendominasi PAD kami. Restribusi kami cuma 38 miliar. Pengeluaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 23 miliar. Lain-lain pendapatan yang saya 141 miliar. Jadi memang posisi pajak daerah 1,3 miliar dari realisasi 1,5 miliar. Itu pasti lebih kecil dari posisi itu, karena kami pakai meteran. Di PGU kami pakai meteran. Ya, jadi PGU kami yang sudah ada itu sebagian sudah kami pakai meteran. Jadi kalau misalkan dia mati lampunya, bayarnya sedikit. Jadi posisinya pajak penerangan jalan itu adalah yang kita dapatkan dari PLN, itu adalah pembayaran masyarakat terhadap biaya listriknya. Ketika PJU adalah pengeluaran pemerintah untuk bayar listriknya PJU. Walaupun tadi uangnya dari pajak PJU itu juga kita gunakan untuk bayar. Tapi kalau dibilang rugi apa enggak? Lebihnya ada. Ini tuh Bu. pungut BPHTB itu melalui kelurahan-kelurahan atau memang masyarakat diberi layanan khusus yang langsung masuk ke rekening pemerintah daerah. Itu kan kita nggak semacam begini, maksudnya dia ada proses macam itu. Ada nggak untuk menangani hal-hal seperti itu? Itu kan potensi yang ada. Apakah itu diserahkan ke proses alamiah pasar, efek nanti ada tuntutan segala macam, atau ada untuk mengatasi hal-hal seperti ini nggak? Jadi saat terhutang fisik sudah jual beli Pak. Dalam akte notaris. Betul. Surat di bawah tangan atau gimana gitu. Nah itu maksudnya secara hukum untuk balik nama sertifikat itu kan pasti harus ke kantor penanahan BPN. Nah BPN pasti meminta misalnya BPHTB berupa nomor booking itu yang bisa membuka kunci buat balik nama sertifikat. Jadi intinya kita hanya memproses yang lewat PPAT saja, yang di bawah tangan sama sekali kita tidak tahu. Karena pada mungkin untuk nantinya si pembeli pasti pengen dong dia punya surat kepemilikan sendiri. Nah itu mau nggak mau bikin apa? Dan bapak-bapak sekalian, kepada kami anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus. Kayaknya bahan kita ini cuma itu ya yang sangat penting, krusial yang mau kita pertanyakan. Saya di sini ingin menambahkan satu pertanyaan, tapi di luar daripada judul, tetapi ini katakanlah ini sebenarnya curhat kami, kendala kami baik di DPR maupun di OPD yang lain. Saya mohon informasinya, apakah saat ini di Kota Depok ini BPKAD, kemudian Bank Daerah, kalau di sini BJB ya. Dari mulai tahun 2017 kami telah merubah struktur pembayaran reklame. Yang tadinya ketika orang pasang reklame harus ke dinas perizinan. Kalau di kami dengan dinas perizinan dulu kan, di Bapak juga ada. Jadi orang kalau mau pasang reklame harus ke perizinan. Kalau kita lihat lagi ya, di perizinan kenapa minimal. Jadi misalkan masang billboard 2 hari nggak ada Pak, minimal 1 bulan. Mungkin ada Pak, kalau nilai pasti kami tidak mau jauh-jauh dari Jakarta Pak. Nilai kami Pak
karena per kelas jalan Pak, kelas jalannya kalau Margonda kelasnya pasti ada kelasnya di sini mereka per kelas, jadi kami tidak bisa mengucap berapa tarifnya, tapi perhitungannya adalah per kelas jalan per meter dibayarnya minimal 1 bulan. Mungkin itu Pak. Baiklah. Di tempat kami ada katakanlah reklame-reklame kosong yang tidak disewa orang ataupun disewa perusahaan. Kadang itu dipasang orang Pak. Nah dipasang orang tanpa minta izin dulu, tanpa, apalagi kalau mau menerapkan sistem bayar pajak dulu baru ke perizinan, ini izin aja enggak, apalagi mau bayar pajak. Nah makanya Tanggamus ini akhirnya pendapatan dari reklame ini sering nggak jelas, MJ. Nah, kiat-kiat apa dari pemerintah Depok untuk mengatasi atau menertibkan pemasangan katakanlah itu bahan reklame itu yang kosong itu? Tuh, mana Mujib? Di kami adalah pajak reklame juga. Tapi ketika tadi tiang reklame, itu kan ada yang punya persen, ada yang punya perorangan, ada yang punya pemerintah Pak. Kalau itunya kami tidak tahu. Ketika dia ada kosong, ya kami tidak ambil. Tapi ketika dia ada reklamenya, baru kami berjalan Pak. Tapi kalau tiang-tiangnya ini Pak, itu kami tidak ini juga Pak. Tidak paham kami tiang-tiang. Karena ada dua kewajiban kalau orang mau pasang reklame. Satu bayar pajaknya, satu bayar tiangnya. Izinnya baru itu tersikat tiang Pak. Jadi yang punya tiang reklame kan kosong ya Pak, terus diisi oleh orang lain. Itu mah hubungan pribadi itu pribadi saja Pak. Bagi kami mah ketika dia ada produknya baru kita sana. Kalau produknya tidak ada, ya tidak ambil. Kalau orang ingin perusahaan ingin masang reklame Pak, dia tidak punya titik misalnya di Jalan Margonda, berarti dia mesti nyari dulu titiknya Pak. Sewanya dibayar sendiri Pak. Itu udah dibeli orang yang beli titik itu. Iya Pak, kan kadang-kadang kalau titiknya adanya bukan di Pasos itu punya pribadi Pak. Pak LC Jaya menanyakan Pak Didin, kalau di Depok ada hambatan nggak terkait dengan pembayaran KAS ataupun terkait integrasi SIPD? Mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang SIPD ini menjadi polemik yang cukup booming di Indonesia barangkali Pak. Memang terahnya itu kan mempermudah pekerjaan kita, itu aplikasi bentuknya. Namun kenyataannya kita di Depok tidak pakai SIPD Pak. Betul. Kita tidak mau terjebak dengan aplikasi yang memang belum siap. Jadi kita tetap pakai aplikasi SIPKD punya Kemendagri juga yang sudah teruji dan sudah siap. Itu 2008 sampai sekarang. Nah di perjalanan kan memang SIPD kan datang lagi tuh SIPD. Nah sekarang ada lagi SIPD RI namanya yang paling baru. Jadi belum kita laksanakan, baru dalam proses penyampaian informasi dan sosialisasi dari Kemendagri. Nah, terkait pembayaran kita tidak pernah ada kendala Pak. Dari mulai gaji atau LS, non-LS semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ada aturan bahwa SPM itu 2 hari waktunya Pak, PSP 2D. Jadi ketika teman-teman OPD lewat dari 2 hari, sudah suruh kita bikin ulang bahwa syarat dan ketentuannya itu. Jadi selama ini dari teman-teman Dewan selalu lancar-lancar saja Pak, tidak ada permasalahan untuk gaji, kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Yang penting komitmen antara kita atau dari Kasubag Keuangannya atau dari bendaharanya selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu Pak. SIPD ini belum teruji. Jadi Bu Kaban waktu itu memberikan surat oleh Pak Wali ke Kemendagri bahwa kita izin tidak pakai. Oh bisa berarti ya? Ya sebenarnya bisa tidak bisa, harus karena kondisi kita Pak, daripada nanti kita terjebak dengan aplikasi yang baru yang belum teruji, lantas nanti perawatan itu jadi berantakan. Mendingan kita ngambil langkah seperti itu. Ya akhirnya memang betul Pak, sampai detik ini teman-teman SIPD yang mempergunakan
sepeda itu ya begitu kondisinya, ada kesulitan dan sebagainya seperti itu. Kita tetap konsisten dengan aplikasi yang memang sudah teruji di kita, seperti itu. Nilai pajak dari BPHTB ini, karena pernah saya bertanya dengan BPKD Tanggamus, karena saya lihat Tanggamus kemarin bukan naik ganti harga. Saya tanya dengan mereka bahwa penentuan nilai pajak ini seperti apa sebenarnya kriterianya, apakah masih ada? Cukup ya? Kata Pak Esi saya yang dihabisin Bu. Kalau dihabisin nanti ada bahan lagi di sini lagi. Ketemu lagi dengan Bu Yuli gitu. Baik, terima kasih saudara-saudara semua anggota DPRD Kabupaten Cikarang Komisi 2 yang telah berdiskusi dan mencari informasi dengan sebenarnya BPKAD Depok yang di bidang kabit pendapatan ya. Ya posisinya sama dengan Kabupaten Kamus, sebenarnya harusnya ada sepeda khusus, sedang ada dinas khusus untuk mengelola sebenarnya pendapatan daerah sehingga lebih maksimal. Tapi kalau di Depok walaupun nyatu dengan BPKAD masih termaksimal hasilnya. Kalau teman kita kemarin rapat ke kami dengan TAPD dengan istilahnya sekda, harapan kami itu terpisah nanti. Karena selalu kami pasang gede nggak sampai 50, paling 50% ya realisasinya. Kami kemarin yang istilah pasang 146 kalau salah, cuma realisasi cuma sekitar 80 miliar. Jadi jauh sehingga terjadi defisit. Mungkin istilahnya kami tentunya dari anggota DPRD Kabupaten Kamus Komisi 2 menyampaikan terima kasih Bu istilahnya telah menyambut kami dan memberikan kapasitas kami istilahnya ke dalam kunjungan ini. Tentunya mungkin dari percakapan kami tadi mungkin ada hal-hal yang kurang pantas baik tingkah laku kami atau istilahnya penyampaian kami atau kami mohon. Dan sekali lagi ya harapan kami jangan bosan-bosan kalau kami ingin berkoordinasi untuk debat kami, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dari sana ya, hasilnya Ibu tadi bersama jalannya dapat kami serap dan dapat kami juga realisasikan di Kabupaten Kamus sehingga punya implikasi kepada masyarakat kami. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kami mohon diri untuk selanjutnya pulang ke hotel. Sekali lagi terima kasih teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan apabila ada hal yang tidak berkenan Pak. Oh, sebelum saya tanya, Bapak yang hotel mana Pak? Hotel mana? Margo. Tetap masuk ke Depok. Kalau nggak di Depok, SPPD tahan dulu pada. Terima kasih sekali lagi atas kunjungan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan silakan berkunjung. Dan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Belimbing Pak, saya bilang. 2, 3. 1, 2, 3. T. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami ingin melihat bagaimana BPHTB di Kota Depok ini dilaksanakan, terus potensi-potensi penyerapan, cara-cara mengambil atau mendapatkan hasil dari BPHTB itu bagaimana, itu yang kami pelajari, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita peroleh dari Depok ini ke depan bisa direalisasikan di kabupaten kita Tanggamus. Nah, untuk pajak reklame sendiri Bang, tadi kan sempat dibahas. Ya. Nah, untuk ngeliat Kota Depok sendiri apa sih Bang tanggapannya Bang? Kalau Kota Depok yang kita lihat sudah tersistem, pungutannya segala macam, titik-titik sudah ditentukan. Nah, untuk Tanggamus mungkin ini yang perlu kita perbaiki. Sistem titik-titik itu harus jelas. Kalaupun di pihak ketiga kan pihak ketiga itu bagaimana bagi hasilnya itu harus kita gali, kita bongkar. Nah, biar potensinya itu semakin tinggi untuk PAD kita. Iya, kunjungan kerja dari Tanggamus ini terkait dengan pajak reklame. Alhamdulillah kalau di Depok itu reklamenya
kerjasama yang bagus dengan nggak ada. Dewan kami sangat support Pak untuk kegiatan semua pajak sih, tidak hanya reklame. Jadi biasanya malah Dewan itu mempertanyakan juga atau menginformasikan terkait ada objek-objek pajak misalnya. Jadi memang kami sangat support terkait pajak yang ada di Kota Depok. Makanya pajak di Kota Depok ini perolehannya tinggi Pak Dewan. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk pajak reklame kami memiliki zona-zona tertentu sehingga pendapatan itu reklame dia fluktuatif tergantung dengan zona yang ada di jalan yang kami pilih. Jalan utama tentu lebih besar daripada yang di jalan kurang lebih. Bu, ada pesan sendiri Bu atau nggak tanggapan sendiri dari Ibu Bu melihat kondisi Tanggamus yang reklame atau pajak PAD-nya sangat rendah sendiri Bu? Ada nggak Bu upaya ini membawa ini tanggapan ini? Insya Allah bisa Pak, karena Tanggamus bisa mencapai target. Kalau sekarang kan masih 50% ya, 50% dengan kerjasama yang bagus antara legislatif dan eksekutif. Insya Allah kedepannya bisa lebih maksimal. Apalagi tadi kan Bapak Dewan malah yang memberikan informasi gitu kepada kami. Nah itu sangat luar biasa. Nanti kedepannya pasti Tanggamus lebih mencapai. Oke.